Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza Gita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Estimated Food Records. Pendahuluan, pola konsumsi makan sangat berpengaruh dengan status gizi dan kesehatan. Pola konsumsi makan tersebut mencakup kategori makanan, frekuensi makan, waktu makan, dan porsi makan seseorang. Salah satu metode yang digunakan dalam menilai suatu pola konsumsi makan adalah Estimated Food Record. Metode Estimated Food Record merupakan metode pencatatan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu dalam kurun waktu tertentu. Metode Estimated Food Record tergolong metode pencatatan makanan yang dilakukan secara detail dengan pencatatan jenis makanan, teknik pengolahan bahan makanan, berat dalam URT, berat dalam gram, serta berat matang dan mentah. Namun, metode Estimated Food Record juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Ini merupakan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari praktikum yang dilakukan. Kemudian, masuk ke pembahasan. Inisial responden ini ada SMM dengan umur 20 tahun, berjenis kelamin perempuan, berat badan 72 kg, tinggi badan 160 cm atau 1,6 m. Pengambilan data dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Selasa 16 September 2025, Kamis 18 September 2025, dan hari Sabtu 20 September 2025. Nama interviewernya saya sendiri, Auliza Gita Hairunisa. Kemudian ini ada formulir food record-nya. Formulir yang digunakan seperti ini, mencakup waktu makan, nama makanan, teknik pengolahan, bahan makanan, serta jumlah yang dikonsumsi. Itu merupakan dalam bentuk URT, berat matang, dan berat mentah. Kemudian ini ada perhitungan total asupan zat gizi. Berdasarkan perhitungan ini, masing-masing tabel ini terhitung sendiri total asupan zat gizinya, yaitu pada hari Selasa, pada hari Kamis, dan pada hari Sabtu. Kemudian hasil perhitungan tersebut dirata-ratakan dan dibandingkan dengan AKG dari masing-masing zat gizi. Berdasarkan data yang ada, zat gizi yang dinilai ini ada energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, kalsium, zinc, natrium, vitamin A, dan vitamin C. Kemudian ini merupakan analisis kecukupan gizi responden. Berdasarkan IMT, responden termasuk ke dalam status gizi obesitas berdasarkan standar WHO Asia Pasifik. Kemudian BMR responden ini yang melalui perhitungan Harris Benedict itu sebesar 1545,82 atau 1546 kilokalori per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa asupan energi dari responden dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan fungsi tubuh. Nilai BMR dipengaruhi oleh umur, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian untuk SDA-nya ini diambil dari 10% dari BMR itu sendiri. Kemudian untuk energi aktivitas fisiknya itu didapatkan 2.636 kilokalori. Kemudian pemenuhan energinya ada di 1.546 kilokalori. Energi intake-nya 669%. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG-nya itu 43%. Dan kategorinya termasuk defisiensi berat. Hal ini terjadi karena pemenuhan energi berdasarkan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden hanya sebesar 669 kilokalori per hari atau 43% saja. Kemudian ini untuk zat gizi makro dan mikro dari responden. Dapat dilihat
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan angka kecukupan gizi, asupan karbohidrat yang dikonsumsi responden sebesar 79 gram atau 79 gram per hari atau 21% dari kebutuhan energi. Berdasarkan rekomendasi AKG, konsumsi karbohidrat berada pada 45-65% energi. Hal tersebut menandakan bahwa karbohidrat memiliki pemenuhan yang sangat kurang dan sangat jauh dari batas standar. Untuk protein dan lemaknya sendiri, ini juga dapat terlihat bahwa uh, masih berada di bawah ambang batas dari uh, rekomendasi AKG. Untuk zat gizi mikro sendiri, asupan zat besi yang dikonsumsi adalah sebesar 6 miligram per hari atau 31% dari kebutuhan energi. Hal tersebut menandakan bahwa zat gizi memiliki pemenuhan yang kurang karena berada di bawah standar AKG, yaitu 18 miligram per hari. Untuk zat gizi lainnya, ini rata-rata masih di bawah standar AKG seperti kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Dan untuk zinc sendiri ini eh, asupannya ini melebihi melebihi batas AKG itu sendiri, yaitu ada di 349%. Untuk natrium sendiri masih berada di bawah eh, batas AKG, dan dalam artian tidak melebihi batas standar AKG, yaitu 1.500. Ini untuk validitasnya. Berdasarkan perhitungan, validitas yang didapatkan itu 0,43, menandakan underreporting. Hal tersebut menandakan bahwa kemungkinan besar responden tidak mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan baik, ataupun terjadi kesalahan dalam memperkirakan porsi. Kemungkinan tersebut diperkirakan karena asupan energi responden lebih rendah daripada konsumsi makanan yang sebenarnya. Kemudian ini ada rata-rata asupan gizi kelompok. Rata asupan gizi kelompok ini diambil dari 17 responden yang dianalisis. Yang dianalisis ini sama seperti asupan gizi responden, yaitu ada energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, kalsium, zinc, natrium, vitamin A, dan vitamin C. Ini merupakan kandungan zat gizi kelompok berdasarkan analisis yang dilakukan. Energi total kelompok ini rata-ratanya itu ada di 1.318 kilokalori atau 58,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa asupan energi kelompok ini masih jauh di bawah batas standar angka kecukupan gizi dan rendah, dan asupan makanan kelompok ini sangat rendah, dapat menyebabkan defisit energi. Lalu untuk karbohidrat dan protein ini juga sama, masih berada di bawah batas standar, sementara lemak dalam kategori cukup. Untuk zat gizi mikronya sendiri, pada zat besi ini masih kurang, kalsium masih kurang, zincnya masih kurang, natriumnya masih berada di bawah batas standar AKG dan tidak melebihi batas standar itu. Lalu untuk vitamin A ini lebih kemungkinan kelompok ini mengonsumsi asupan makanan yang tinggi vitamin A seperti wortel, seperti itu. Lalu untuk yang vitamin C sendiri ini masih di bawah batas standar AKG. Lalu kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya itu dalam penggunaan metode estimated food record ini ada detail pencatatan konsumsi. Metode estimated food record
Ini mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden secara rinci. Catatan tersebut meliputi jenis makanan, cara pengolahan, ukuran porsi, dan ukuran rumah tangga yang dikonversi ke dalam gram, kemudian perkiraan berat matang dan mentah. Kemudian yang kedua ada dapat digunakan dalam mengukur pola konsumsi harian. Metode estimated food record dapat digunakan dalam periode harian tertentu, sehingga dapat digunakan dalam menggambarkan pola konsumsi pangan responden. Yang ketiga, dapat digunakan dalam menganalisis zat gizi. Metode estimated food record dapat digunakan dalam menganalisis asupan zat gizi dengan detail. Untuk kekurangannya, yang pertama ada cukup membebani responden karena responden harus mencatat semua makanan yang dikonsumsi selama periode pelaksanaan estimated food record dan memperkirakan berat dari makanan yang dikonsumsi itu sendiri. Lalu untuk resiko under-reporting dan over-reporting ini, makanan yang dikonsumsi dapat cenderung lebih sedikit ataupun lebih banyak dari konsumsi makanan yang sebenarnya dikonsumsi. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam mengestimasikan. Meskipun sudah pakai ukuran rumah tangga, responden dapat mengalami kesulitan dalam memperkirakan karena perbedaan persepsi. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan praktikum yang dilakukan dengan menggunakan metode estimated food record, responden dan kelompok memiliki asupan energi dan zat gizi yang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Responden individu memiliki asupan energi dan zat gizi mikro seperti karbohidrat, protein, lemak yang masih berada jauh di bawah batas standar AKG. Untuk zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C belum terpenuhi karena masih berada jauh di bawah batas standar AKG. Sementara untuk zinc, asupan cenderung lebih tinggi. Pada kelompok rata-rata asupan energi tergolong rendah serta disertai dengan kurangnya zat gizi mikro terutama pada zat besi, kalsium, dan vitamin C, sementara vitamin A cenderung ke arah cukup. Hal tersebut menunjukkan adanya konsumsi pangan yang tidak seimbang antara resiko malnutrisi dengan status gizi responden. Sarannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, diperlukan adanya perbaikan pola makan dengan meningkatkan asupan karbohidrat, protein, lemak agar kebutuhan nutrisi harian dapat tercapai. Selain itu, konsumsi makanan dan minuman yang tinggi unit mikronutrien juga perlu ditingkatkan. Kemudian membiasakan diri dengan melakukan pola konsumsi seimbang dan sangat penting dilakukan untuk mendukung pemenuhan zat gizi secara maksimal. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.